Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibul hajat Bapak Haji Radianto beserta Umi Sutri, semoga Allah senantiasa berkahi, amin. Kemudian juga ada Ustadz Imam, ada Ustadz Sidik, anggota DPRD kita, semoga Allah berkati. Ada Pak Haji Samsir, ya, dan semua hadirin hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu, tapi kita semua berharap dari pertemuan kita pada siang ini atau pagi menjelang siang ini sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Allahumma ja'al jam'ana al-yawm jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami hari ini pertemuan yang Engkau rahmati, dan jadikan perpisahan kami perpisahan yang menggugurkan dosa-dosa kami semua. Itu harapan kita semua, karena ini insya Allah acara yang diberkati. Bagaimana tidak diberkati kalaulah awal mula acara sudah dimulai dengan tampilnya ananda kita, ya, Ananda Aziz membacakan surat Al-Mulk, surat yang memiliki syafaat, di mana Rasul katakan inna fil Quran salasuna ayatan. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada surat yang isinya 30 ayat. Syafaat li rajulin hatta ghufira lahu, yang akan memberikan syafaat untuk orang yang membacanya hingga dia dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak kita tadi umur berapa itu Pak Haji? 10 tahun sudah terbiasa menghafalkan surat ini. Maka semoga ini membawa keberkahan, diampunkan dosa-dosa untuk beliau dan untuk keluarga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dimulai lagi dengan Ustadz Imam yang Masya Allah membacakan surat Al-Ahqaf. Sebenarnya kalau kita faham bahasa Arab, sudah tidak perlu lagi pakai ceramah seperti ini. Karena apa yang beliau baca dari ayat 11 tadi Ustaz ya, sampai ayat 20 itu sebenarnya adalah nasihat tentang kehidupan, nasihat tentang keluarga, nasihat tentang anak, nasihat tentang orang tua. Sehingga cukup sebenarnya 10 ayat tadi itu menjadi pegangan kita dalam hidup. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di sini tentu dalam rangka mendoakan ananda kita, Ananda Aziz dan Ananda Afif. Ya, semoga dua-duanya menjadi anak yang mendatangkan keberkahan untuk keluarga besarnya. Semoga kelak Ananda berdua menjadi anak-anak yang salih, ya, anak-anak yang mengangkat derajat orang tuanya. Kemudian juga sakil bihima mawazinahuma, dengan kedua anak ini menjadi pemberat timbangan untuk kedua orang tuanya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura 49, Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Bagi Allah atau milik Allah lah segala kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki.
Yahabu liman yasha'u inasa. Allah memberikan keluarga di dunia, keturunan-keturunan semua anaknya perempuan. Jadi ada keluarga yang Allah berikan anak keturunannya perempuan semuanya. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada yang kedua, keluarga di tengah-tengah kita yang Allah berikan anak keturunan laki-laki semuanya. Karena menentukan laki-laki dan perempuan itu bukan hak kita dan bukan prerogatif kita. Manusia itu cuma bisa berteori. Teorinya kalau kita pingin punya anak perempuan yang dimakan ini, kan begitu ya. Bahkan dibuat tanggalnya tanggal ini, gitu ya. Bahkan kadang ada yang lebih detail lagi. Kalau pingin punya anak laki-laki, usahakan suami istri rajin konsumsi makanan ini. Itu cuma teori. Toh tetap yang menentukan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama ahli tafsir, yahabul liman yasha'u inasa, ada satu keluarga yang Allah berikan anak perempuan semua. Seperti Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut anaknya semuanya perempuan. Wa yahabul liman yasha'u dzukura, ada juga yang diberikan anak laki-laki semua. Pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim anaknya laki-laki, Ishak dan Ismail alaihissalam. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Atau yang ketiga, ada yang Allah berikan keluarga itu karunia anak laki-laki dan anak perempuan. Kata para ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir katakan, huwa Rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Radianto juga laki-laki perempuan ya. Masya Allah, sempurna nih, lengkap itu ya. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Bapak Ibu, ayat ini mengajak kita semua untuk tahu atau mengingat bersyukur terhadap nikmat Allah. Karena bayi laki-laki, anak laki-laki atau anak perempuan atau anak laki dan perempuan, kita tidak pernah tahu sebenarnya dari mana di antara mereka nanti yang memudahkan kita sampai ke surga. Kita tidak pernah tahu. Oleh karenanya di dalam Islam kita tidak boleh kemudian terlalu menyayangi satu golongan kemudian meninggalkan yang lain. Terlalu menyayangi satu anak kemudian meninggalkan yang lain. Bahkan orang tua yang terlalu menampakkan kasih sayangnya kepada salah satu anak di antara yang lain, orang tua yang seperti ini harus bersiap nanti menjadi musuh Allah dan Rasulnya di hari kiamat. Na'udzubillah. Dulu ada sahabat namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini anak kesayangan bapaknya. Bapaknya namanya Bashir, sahabat Nabi. Cuma Nu'man ini merasa tidak enak hati karena si bapak, yaitu sahabat Bashir, memberikan Nu'man hadiah apa yang tidak diberikan kepada saudara-saudara kandungnya yang lain. Sehingga karena pemberian bapaknya ini, Bashir, perilaku saudara-saudara kandungnya agak berbeda kepada Nu'man. Hal itu membuat dia tidak enak hati. Maka kemudian perbuatan ini dilaporkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi meminta Bashir untuk datang. Datangkan bapakmu ke sini, Bashir. Bashir kemudian berkata, ya Rasulullah, maukah engkau jadi saksi saya? Saksi atas apa? Bersaksi kalau saya sudah berikan hak untuk Nu'man, ini harta semua. Terus Nabi tanya, kamu punya anak cuma Nu'man saja atau ada anak-anak yang lain? Kata Bashir, anak saya banyak, tidak cuma Nu'man. Terus kamu kasih pemberian hadiah ini untuk semua anakmu atau cuma anakmu Nu'man saja? Anak saya Nu'man saja. Maka kata Rasul, saya tidak akan mau menjadi saksi untuk sebuah kezaliman. Kadang orang tua itu zalim karena mengistimewakan satu anak dibanding anak-anak yang lain. Kadang orang tua zalim karena mengistimewakan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan-perempuannya.
Kadang orang tua itu zalim karena mengistimewakan anak perempuannya yang cuma satu-satunya dibandingkan anak laki-laki yang lainnya. Maka Bapak Ibu, ini peringatan untuk kita semua orang tua. Jadi ketika Allah sudah berikan kita karunia anak, maka jangan kita berbuat zalim kepada mereka. Maka berikanlah hak mereka masing-masing. Apa hak anak itu? Yang pertama, beri nama yang baik. Masya Allah, di depan kita anak Pak Radianto sudah diberi nama yang baik. Nama pertama Abdul Aziz, panggilannya Aziz. Mas Aziz, ya, semoga jadi anak yang soleh. Karena di usianya yang masih kecil, umur berapa ya Pak? Waktu itu ya kita ya. Waktu berangkat umroh, umur berapa waktu itu? Umur 7 tahun sudah menginjakkan kakinya ke tanah suci. Bahkan sama si Afif ya. Afif juga, Masya Allah ya. Jadi dari kecil sudah dikenalkan dengan agama. Dari kecil sudah dikenalkan dengan Islam. Saat hari ini orang tua pada sibuk kenalkan anaknya dengan HP supaya main TikTok. Bahkan terkenal sekarang ada satu penyakit yang saya kira tadinya itu mungkin main-main, tapi ternyata banyak yang kecanduan. Namanya sindrom TikTok atau TikTok syndrome. TikTok syndrome itu penyakit TikTok. Kalau diputarkan lagu TikTok, badannya bergerak sendiri. Ya, naudzubillah ya Allah, ini mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan. Ya. Kita itu bermimpi kalau anak kita ngelindurnya saja baca Quran. Ngelindurnya saja baca Quran. Ya, bukan ngelindurnya main TikTok. Ini musibah ya, apalagi sadarnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, anak ini amanah. Maka amanah yang pertama, beri nama yang baik. Abdul Aziz Ahmad Afif. Aziz artinya perkasa. Aziz artinya kuat. Aziz artinya mulia. Maka semoga anak ini nanti ketika tumbuh dewasa menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang mulia. Ya, mulia karena akhlaknya, mulia karena kepribadiannya. Kemudian diberi nama lagi Ahmad Afif. Ahmad artinya terpuji. Afif artinya yang punya harga diri, iffah. Maka semoga anak ini tumbuh menjadi anak yang memiliki harga diri, tidak kemudian merendahkan dan menghinakan dirinya. Bapak Ibu, karena hari ini banyak anak-anak kita yang tidak punya rasa malu. Rasa malu hari ini jadi hal yang sangat mahal di generasi-generasi saat ini. Karena banyak tidak punya rasa malu, aurat dibuka begitu saja. Karena banyak tidak punya rasa malu, akhirnya berkata kotor pun biasa saja. Karena tidak punya rasa malu, akhirnya mengemis, meminta-minta sudah jadi budaya. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang Barat pernah mengatakan begini. Orang hebat itu adalah orang yang dapat membuat perencanaan hingga 200 tahun ke depan. Jadi bagi mereka orang hebat, orang pintar, orang cerdas itu mereka yang bisa membuat planning sampai 200 tahun ke depan. Pikirannya luar biasa itu, ya. Jadi cara pandangnya ke depan luar biasa, sangat jauh. Itu menurut orang Barat. Jadi kalau kita baru membuat perencanaan 5 tahun, 10 tahun ke depan, kita kalah. Tertinggal oleh mereka orang Barat yang sudah buat perencanaan, desain sampai 200 tahun ke depan. Tapi Islam mengalahkan itu. Bagi seorang muslim, orang hebat itu bukan hanya yang bisa membuat perencanaan 100 hingga 200 tahun ke depan. Karena 100, 200 tahun ke depan masih rencana di dunia. Seorang muslim adalah mereka yang membuat perencanaan bukan hanya 200 tahun ke depan, tapi bagaimana seorang muslim merencanakan bahagia fit dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Makanya doa kita itu nggak cuma dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa pamungkas sapu jagat kalau kata orang kita. Karena doa apa-apa kalau belum ditutup doa ini kayaknya nggak afdol.
Nanti Pak Ustadz, Pak Imam kalau mimpin doa belum ditutup Rabbana atina fid dunya, kayaknya nggak afdol. Bahkan orang-orang sudah tahu ini sinyal kalau pemimpin doa sudah baca Rabbana atina fid dunya, berarti doanya sudah mau selesai, berkatnya sudah mau keluar. Ya, jadi ini ciri khas orang Indonesia. Ya, ciri khas orang Indonesia. Itu. Pokoknya doa-doa apa saja kalau belum ditutup Rabbana kayaknya belum afdol. Makanya disebutlah doa sapu jagat. Seolah-olah doa-doa yang awal itu kalau belum sempurna ditutup kekurangannya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi, sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika menjelaskan apa sih fid dunya hasanah itu, ya, fid dunya hasanah artinya ya Allah berikan aku kebaikan di dunia. Kata beliau, kebaikan di dunia itu yang pertama adalah az-zauju shalihu wa zaujatu shalihah. Pasangan hidup yang soleh dan soleha untuk kita. Jadi kalau kita Bapak Ibu diberikan oleh Allah anugerah pasangan hidup yang soleh, pasangan hidup yang soleha, itu sudah mengalahkan pemberian atau milik manusia apapun itu. Jadi kalau Allah berikan kita jodoh yang soleha, Allah berikan kita suami yang soleha, sungguh Bapak Ibu, suami yang soleha jauh lebih baik daripada harta yang dimiliki oleh orang lain. Istri yang soleha jauh lebih baik daripada harta yang dimiliki oleh orang lain. Oke, tapi kita tidak bahas suami, kita tidak bahas istri. Kita sekarang sedang membahas anak. Maka kata Ibnu Abbas, fid dunya hasanah, di dunia kebaikan itu adalah al-waladus salihu, anak yang soleh. Anak yang soleh. Dulu orang Arab ya Pak ya, di zaman jahiliyah. Orang Arab di zaman jahiliyah itu kalau mendoakan orang yang sedang berpesta, kalau memberi doa pada orang yang sedang bahagia, maka mereka akan berdoa seperti ini, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis Bukhari, kebiasaan orang jahiliyah itu kalau berdoa kepada orang-orang yang sedang berpesta, mereka katakan birrafa wal banin. Birrafa wal banin. Yang kalau kita terjemahkan, semoga rumah tangganya langgeng, punya banyak anak keturunan. Coba lihat. Saya tanya sama Bapak Ibu semua, hari ini masih ada ndak orang yang kalau datang ke pesta, apapun itu, doakan, moga-moga rumah tangganya langgeng ya Pak, diberi anak cucu yang banyak. Ada begitu? Banyak. Berarti doa kita Bapak Ibu belum berbeda atau tidak berbeda dengan doanya orang-orang jahiliyah. Padahal kita ngaku sudah Islam loh. Kita ngaku sudah Islam, tapi doa kita masih doa versi jahiliyah. Terus Rasulullah memperbaiki doa kita. Karena dalam berumah tangga bukan hanya langgeng sampai ke mbah, sampai ke buyut. Bukan hanya itu. Dalam berumah tangga bukan hanya yang penting punya anak banyak, sukses, bukan itu. Maka Nabi merubah doa itu dengan doa barakallahu lak, semoga Allah memberkahi rumah tanggamu. Maka doa ini pula yang kita ucapkan untuk saudara kita Pak Haji Radianto, semoga Allah berkahi rumah tangganya, semoga Allah berkahi istri beliau, semoga Allah berkahi anak-anak beliau, semoga Allah berkahi pekerjaan beliau, semoga Allah berkahi nanti cucu cicit beliau, amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada yang kita harapkan kecuali keberkahan Bapak Ibu. Filosofi anak dalam Al-Quran itu Allah sebutkan banyak model. Tapi dari semua model anak dalam Al-Quran, hanya ada satu model yang paling baik. Bapak Ibu, dalam Al-Quran kita diingatkan oleh kisah Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Rasulullah SAW yang sangat kaya. Ya, kalau kita tidak katakan yang paling kaya, tapi sangat kaya. Karena antara kekayaan Abu Lahab, paman Nabi, dengan Abbas kurang lebih sama. Anak-anak Abdul Muthalib yang kaya ya 2 orang. Karena mereka saudagar-saudagar konglomerat. Satu namanya Abu Lahab, adik dari bapak Rasulullah SAW. Yang kedua Abbas, anak paling kecil dari Abdul Muthalib.
juga dua-duanya kaya semua. Tapi Abbas Muslim, Abu Lahab namanya diabadikan dalam Al-Quran, tapi bukan untuk dipuji, untuk dikucilkan, untuk dilaknat, untuk dihinakan. Padahal Abu Lahab orang yang sangat kaya. Kalau kita buka sejarah, Abu Lahab punya 2 anak yang juga sangat kaya raya, konglomerat. Bahkan kekayaan 2 putra Abu Lahab mengalahkan kekayaan bapaknya. Siapa sih orang tua yang nggak pingin anaknya kaya raya? Kan gitu ya Pak ya? Ibu ya? Wow, semua orang tua bangga kalau anaknya kaya raya. Wang itu yang punya perusahaan itu karyawannya ada 1.200 orang. Nah, itu anak saya nomor 2. Yang anak saya nomor 3, dia kerja sekarang sudah jadi presiden atau jadi apa gitu ya di perusahaan. Itu gajinya ya enggak seberapa sih, sebulan cuma 500 juta saja. Bayangkan itu. Ada orang suka begitu. Ya enggak salah. Orang tua membanggakan anaknya yang sukses dunia, enggak salah. Toh memang orang tua patut berbangga. Tapi jangan sampai jadi seperti Abu Lahab, Bapak Ibu. Abu Lahab punya 2 anak sukses. Anak paling besar namanya Utbah. Adiknya namanya Utaibah. Utbah dan Utaibah. Dua-duanya konglomerat, kaya raya. Hartanya bahkan mengalahkan harta bapaknya sendiri. Karena kan biasanya kekayaan itu menurun. Kalau orang tuanya kaya, anaknya kaya. Kemiskinan juga kadang nurun. Kalau orang tuanya miskin, ya anaknya jadi miskin. Makanya suka dijadikan apa namanya guyonan ya, luconannya. Jadi kalau ada politikus bicara depan media, alhamdulillah hari ini kemiskinan sudah menurun dari negeri kita. Itu jangan seneng dulu. Maksudnya tuh menurun dari bapaknya ke anaknya. Bukan angkanya. Kan itu ya. Jadi kita balik lagi. Abu Lahab itu orang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya. Tapi ketika Islam datang, Al-Qur'an turun, agama Allah disebarkan, justru orang yang pertama kali menolak dakwah Rasulullah itu adalah Abu Lahab. Saking bencinya Abu Lahab dengan Muhammad, ponakan Rasulullah SAW, setiap kali Nabi pergi berdakwah, di belakang Abu Lahab akan ngintili dan katakan, jangan dipercaya, dia ini orang stres. Loh, kok kamu bisa bilang begitu? Saya ini pamannya sendiri. Masa kamu nggak percaya sama pamannya sendiri? Ini ponakanku sudah gila. Coba bayangkan, beratnya Rasulullah berdakwah karena pamannya sendiri yang mengatakan Rasul Majnun, orang gila, na'udzubillah. Sampai kemudian Allah turunkan satu surat. Hafal semua kita surat ini Bapak Ibu. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah Abu Lahab, pasti dia celaka masuk neraka. Kita hafal surat ini, tapi mohon maaf, kita sedikit atau jarang yang membuka tafsirnya. Padahal kalau kita buka tafsirnya, Ibnu Katsir misalkan, kita bisa pahami ini ayat, ini surat luar biasa. Ketika Abu Lahab mendapatkan vonis celaka, pasti celaka masuk neraka, maka Abu Lahab dengan sombongnya berkata begini. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Muhammad, kalau memang Tuhanmu Allah memvonis saya celaka masuk neraka, maka saya akan tebus neraka sebagai tempat hukuman untukku dengan semua harta yang aku punya. Kalau hartaku belum cukup untuk membayar malaikat yang menjaganya, dikiranya neraka ini kayak LP nih Pak. Kalau LP kan bisa ya, vonis 10 tahun, subsidiar sekian, maka kalau dibayar nanti dipotong. Kan begitu kan? Ada berapa vonisnya? Vonisnya 7 tahun, kasih sajalah sedikit, nanti jadi potong itu 3 tahun. Ya itu LP, penjaranya manusia. Tapi neraka nggak bisa begitu Bapak Ibu. Ini orang paling kaya di Mekah, Abu Lahab. Tapi kekayaannya tidak bisa menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Orang sering mengukur kebahagiaan seseorang dari materi. Enak ya bapak itu, enak ya haji itu, enak ya tuan itu. Materi. Padahal tidak selamanya materi membawa kebahagiaan. Abu Lahab materinya melimpah.
Terus Abu Lahab berkata, Muhammad, kalau hartaku belum cukup, maka anak-anakku akan menghabiskan hartanya asalkan orang tuanya bisa selamat. Allah turunkan ayat kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu. Katakan kepada Abu Lahab, semua harta kekayaanmu ma aghna, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Wa ma kasab, dan anak-anak yang kamu banggakan karena kekayaannya tidak bisa menyelamatkan kamu. Bapak Ibu, Pak Radianto semua, ini peringatan untuk saya, orang tua, untuk Pak Haji, untuk semua ayah-ayah yang hadir di sini. Ayo, kalau mindset kita mengukur suksesnya kita orang tua dari ketika anak kita sudah sukses dunia, salah. Salah. Kita nanti akan menjadi orang yang paling menyesal di akhirat. Seperti menyesalnya Abu Lahab. Terus suksesnya kita di mana? Suksesnya kita ada pada doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak bukan hanya sekedar bangga karena materinya, tapi anak yang membanggakan orang tuanya karena menjadi qurrata a'yun. Anak yang nanti di akhirat, sebagaimana hadis Nabi SAW juga disebutkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Zawaidnya, anak ini nanti pahalanya lebih banyak daripada orang tuanya. Anak-anak ini pahala kebaikannya lebih banyak daripada abi uminya. Anak ini kemudian lebih dulu sampai di depan pintu surga. Maka Allah berkata kepada anak-anak soleh ini, udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga. Ayo masuk kalian ke surga. Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan anak-anak soleh ini? Anak-anak soleh ini berkata sebagaimana sabda Nabi, Rabbi hatta ya'tiyana abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami belum bisa masuk surga. Kenapa kamu belum bisa masuk surga? Kami belum temukan bapak ibuku. Belum saya lihat, belum saya temukan di mana bapak ibuku. Bagaimana saya sanggup masuk surga kalau ibu bapak saya tidak pernah temukan nanti? Maka kata Allah, masuk dulu. Ibu bapakmu belum bisa sampai ke sini. Belum bisa sampai ke sini. Anak soleh, Pak, anak soleh. Anak-anak hari ini yang hafalan Qur'annya jauh lebih banyak daripada bapaknya. Bacaan Qur'annya indah, lebih tartil daripada bapaknya. Wajar bapaknya habiskan hari-hari tidak sempat belajar untuk membiayai sekolah dan pendidikannya. Ya Allah, maka Allah katakan lagi, udkhulul jannah, ayo kamu masuk surga. Anak ini kembali berkata, ya Rabb, saya bisa sampai ke surga semua karena bapak saya. Saya bisa sampai ke surga karena bimbingan ibu saya. Maka hatta ya'tiyana abauna wa ummahatuna. Ibu bapak, hadis ini berlanjut. Maka kemudian Allah perintahkan malaikatnya, ayo malaikat jemput kedua orang tuanya. Dijemput kedua orang tuanya, didatangkan di hadapannya di depan pintu surga. Inilah bapakmu, inilah ibumu, silakan kau masuk ke surga. Ibu bapak tahu apa yang dilakukan anak soleh ini? Dia pegang tangan orang tuanya. Dalam riwayat Imam Muslim, dia tarik pakaian orang tuanya. Tanahha, kata malaikat, tanahha, lepaskan pakaian itu, lepaskan genggamanmu, lepaskan tangan orang tuamu. Wala yatanaha hatta yudkhilahu wa abawaihi al-jannah. Allah ya karim. Kata anak, enggak ya Rabb, saya enggak mau lepaskan tangan ayah saya. Saya enggak mau lepaskan tangan umi saya. Mereka berdualah yang mengantarkan saya untuk sampai ke surga. Maka Allah berkata, udkhulul jannata antum wa abaukum. Kalau begitu kalian sekeluarga masuklah surga semuanya. Allah ya karim. Bapak Ibu, saya sebagai ayah 4 orang anak. Pak Radianto berapa tuh? 4 juga ya? Oh sama kita berarti ya. Sama masing-masing kita punya keturunan semuanya. Hadis ini menginspirasi kita semua. Ya Allah, kalaulah kita sebagai orang tua punya kekurangan, jangan sampai anak kita memiliki kekurangan yang kita miliki. Maka semoga kalaulah amal kita belum cukup, semoga anak-anak kita nantilah yang akan mendongkrak amal itu dan menyelamatkan kita. Semoga Ananda Aziz, Ananda Afif,
adalah anak-anak yang akan menarik tangan abi uminya nanti sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.